Om Swastiastu. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai cara kerja dari algoritma pengurutan yaitu quicksort dan juga inserting sort. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami ada Madiwira Prayoga dengan NIM akhir 005, kemudian ada Ketua di Pradipta Yasa Gustana dengan NIM akhir 015 dan juga saya Nyoman Widiam Rizky Samkaena dengan NIM akhir 025. Itu langsung saja ke materi yang pertama yaitu inserting sort. Nah, algoritma dari inserting sort bekerja dengan membandingkan setiap elemen pada array secara berurutan, kemudian memindahkan elemen tersebut ke posisi yang tepat sesuai dengan urutan yang diinginkan. Proses ini dilakukan satu persatu dari awal array hingga akhir array. Keuntungan dari algoritma ini adalah mudah dipahami dan diimplementasikan, serta efektif untuk mengurutkan data yang sudah hampir terurut, namun algoritma ini kurang efisien untuk mengurutkan data yang lebih besar atau tidak terurut. Adapun metode dari inserting sort yaitu metode yang mengurutkan bilangan-bilangan yang telah terbaca dan berikutnya secara berulang dan akan menyisipkan bilangan-bilangan dalam array yang belum terbaca ke sisi kiri array yang telah terurut. Adapun contoh dari langkah-langkah insert sort. Terlihat dalam gambar terdapat array dari bilangan 4, 9, 6, 8, dan 7. Nah, kemudian cek bilangan kedua, yaitu bilangan kedua ada 9. Apakah lebih kecil dari bilangan yang ke-1, yaitu 4? Jika lebih kecil, maka ditukar. Namun, kali ini bilangan ke-1 lebih kecil dari bilangan kedua, maka tidak dapat ditukar. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini akan menjelaskan melanjutkan penjelasan dari Komang Rizky. Yang kedua adalah pada kotak warna oranye berarti sudah dalam keadaan terurut. Nah, kemudian membandingkan lagi pada bilangan selanjutnya itu bilangan ketiga, itulah bilangan nomor angka 6. Kemudian membandingkan dengan bilangan ada di sebelah kirinya. Nah, pada kasus ini bilangan 2 bergeser dan digantikan bilangan ketiga dan hasilnya seperti di bawah ini. Yang dimana bilangan ini adalah yang kotak berkotak oranye sudah terurut, yaitu angka 4 dan 6. Kemudian next. Nah, kemudian melakukan langkah-langkah seperti tadi pada bilangan-bilangan selanjutnya. Nah, dua bilangan pertama sudah dalam keadaan terurut relatif. Kemudian ulangi proses tersebut sampai bilangan terakhir disisipkan. Dan akan mendapatkan hasil seperti bawah ini. Yang dimana 4, 6, 8 yang berkotak oranye sudah terurut. Kemudian 9 dan 7 akan disisipkan ke sebelah kiri. Dan akan membentuk bilangan terurut yaitu 4, 6, 7, 8, dan 9. Next. Nah, kemudian ada algoritma quicksort. Nah, algoritma quicksort merupakan algoritma untuk mengurutkan data dengan pendekatan rekursif. Nah, proses pengurutan dilakukan dengan memecah kumpulan data menjadi dua bagian berdasarkan nilai pivot yang dipilih. Nah, pada prinsipnya, nilai pivot yang dipilih ini akan ditambahkan pada posisi di setiap akhir proses partisi. Materi selanjutnya akan diberikan oleh Madiwira Prayoga. Ya, oke, terima kasih. Kali ini saya akan membahas tentang metode quicksort. Di mana algoritma quicksort bekerja dengan memilih sebuah elemen sebagai pivot. Nah, kemudian mempartisi array menjadi dua bagian berdasarkan nilai pivot tersebut. Nah, setiap bagian kemudian diurutkan secara rekursif menggunakan algoritma quicksort hingga membentuk array terurut. Nah, keuntungan dari algoritma quicksort adalah efisiensi untuk mengurutkan data yang lebih besar dan tidak terurut. Selain itu, algoritma ini memiliki kompleksitas waktu rata-rata O (n log n), sehingga lebih cepat dibandingkan dengan algoritma sorting lainnya. Nah, ini adalah contoh gambar dari sebuah langkah-langkah melakukan dari quicksort. Jadi, langkah-langkah quicksort tersebut adalah pivot dipilih untuk mengatur data di sebelah kiri yang agar lebih kecil daripada pivot dan data di sebelah kanan agar lebih besar daripada pivot. Nah,
pivot ini diletakkan pada posisi ke I sedemikian sehingga data antara 1 sampai dengan I-1 lebih kecil daripada X. Nah, untuk sedangkan data pada posisi ke I+1 sampai dengan N lebih besar daripada X. Nah, caranya dengan menukarkan data di antara posisi 1 sampai dengan I-1 yang lebih besar daripada X dengan data di antara I+1 sampai dengan N yang lebih besar, yang lebih kecil daripada X. Nah, jadi pada gambar slide ini menunjukkan pembagian data menjadi sub-sub bagian. Pivot dipilih dari data pertama tiap bagian maupun subbagian. Nah, tetapi sebenarnya kita bisa memilih sembarang data sebagai pivot. Nah, mungkin sekian yang materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata ataupun pengucapan materi, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.